Pelayan malam, rembulan sembunyi, memastikan diri. Senyumku pudar, menghempaskan sunyi. Detak demi detak, suara detak jam di dinding. Tak, 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 mengusik sunyiku. Terpaku, terhempas waktu. Kenapa? Kenapa? Gejolak jiwa menikam rasaku. Aku mengeluh, aku mengadu, mencoba memungkiri hatiku. Aku berlari menepi. Tidak. Tidak, itu kata hatiku. Oke, tak mengapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelapkan tidurmu di Bambaringan karena perlindungannya, sahabatku. Bermimpilah tentang keindahanmu, tentang keindahan harapan. Dan di saat matahari menjelang terbit, kembalilah engkau bersujud di penyertaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi tengah malam. Selamat dini hari, sahabatku. Semoga penyertaan Allah selalu bersama kita. Amin. Jadi tengah malam kali ini Mendes mengambil sebuah judul Apa Arti Hadirmu Menurut Doi Malam Ini. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini Mendes sudah shuffle menjadi 3 bagian ya, 3 file, dimana file pertama diwakili oleh 1 digit angka 9, di file kedua diwakili oleh 2 digit angka kembar 99, dan file yang ketiga diwakili oleh 999 ya, angka yang sangat misterius ya. Oke, mari kita ulik sama-sama. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan intuisi hatimu ya, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Bayangkan orang yang kamu pertanyakan dan kamu ingin harapkan di sini ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena doa adalah kekuatan. Oke, ya, silahkan dipilih 5 detik saja. Oke. Oke, sudah memilih ya. Kalau butuh waktu panjang, silahkan di pause dulu videonya, kemudian kalian klik lagi ya, kalian play lagi. Oke, mulai ya. Oke, masih di channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya, edisi tengah malam. Apa arti hadirmu menurut Doi malam ini? Oke. File 1 diwakili oleh angka tunggal, yaitu 09, angka tunggal ya. Bagi orang dari nomor ini ya, bereksperimen pada seks adalah cara untuk melepaskan kecemasan bagi mereka. Beberapa orang ini tidak bisa setia kepada satu orang, maka monogami mungkin tidak berlaku untuk nomor ini ya. Oke, mau diulang?
Angka 9. Bagi orang-orang dari nomor ini ya, bereksperimen pada seks adalah cara untuk melepaskan kecemasan bagi mereka. Beberapa orang ini tidak bisa setia pada satu orang, maka monogami mungkin tidak berlaku untuk nomor ini. Oke, siap. Jangan jadikan patokan ataupun dasar. Ini hanyalah pengetahuan tambahannya. Bisa suara bisa tidak. Ini hanya suatu bumbu buat edisi tengah malam ataupun sekedar pemberitahu aja. Kalau bermanfaat syukur, kalau enggak ya anggap aja sebagai pengetahuan saja. Oke ya. Oke. Kita ulik edisi tengah malam. Apa arti hadirmu menurut doi malam ini? Oke. Di sini ada two of swords, kebimbangan. Ada nine of pentacles, kebahagiaan. Ada the hierophant, kesenangan dunia atau bimbingan atau guru besar, banyak. Kemudian di sini ada next of swords, satu tanggung jawab, dan ada three of cups, pilihan cinta yang lain. Mari kita tarik bersama. Two of swords, suatu kebimbangan ya. Sepertinya malam ini dia ngerasa bimbang saat sebelum tidur, atau mungkin malam ini dia tidak tidur ya. Mungkin karena kepingin ke toilet. Oke, ada two of swords, suatu kebimbangan di hatinya. Tetapi ada juga kebahagiaan, antara bahagia dan bimbang. Karena apa? Di sini ada the hierophant, kesenangan dunia atau bimbingan atau spiritual. Ya, tapi di sini hanya cenderung untuk kesenangan. Karena apa? Di sini ada three of cups. Ya, dia punya pilihan lain selain kamu, itu yang ada di pikiran dia. Kalau ditanya apa hadirmu menurut doi malam ini, kamu adalah kebahagiaannya. Kamu adalah orang yang bisa membimbing dia. Karena itu dia berani ya, berani memilih kamu. Padahal sebelumnya dia sudah ada. Mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang sudah punya keluarga, atau kamu mencintai seorang yang sudah berkeluarga, atau kamu tahu sih kalau si dia itu udah ada orang lain, tapi kalian memang saling mencinta gitu mungkin. Di sini semuanya swords, ada pentakel kebahagiaan. Ya, apa arti hadirmu menurut doi malam ini? Kamu adalah suatu kebahagiaannya. Walaupun kalau kalian ada yang berdiri dengan pasangan lain gitu, maksudnya pasangan orang lain gitu, atau di sini walaupun kamu tidak menjadi orang yang pertama tapi orang yang kedua gitu, tapi kamu bahagia. Atau karena dia bahagia karena kamu bisa membimbing dia ke spiritual, selain untuk kesenangan dunia juga, karena kamu adalah pilihan dia gitu. Tapi sebetulnya dia ada pilihan lain, tapi kamulah yang terpilih gitu. Jadi apa arti hadirmu menurut doi malam ini? Ya, kamu adalah kebahagiaannya. Bersamamu dia bisa mendapatkan kesenangan, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan bimbingan karena kamu seseorang yang spiritual mungkin gitu. Dan dia berani memilih kamu ya, atau memang kamu yang udah ada pilihan lain tapi kamu dipilih oleh dia, itu karena kamu adalah suatu kebahagiaan buat dia gitu. Atau bisa vice versa ya, bisa kebalik di sini ya. Oke. Salah satu tidak ada klarifikasi, kalau kalian kurang detail gitu deh, aduh sedikit banget sih bocorannya gitu.
dan bisa personal reading ya, bisa personal reading. Yang pasti kamu adalah kebahagiaannya, kamu adalah segalanya untuknya. Di hal bimbingan, di hal kesenangan dunia, kamu adalah pilihan dia. Walaupun sebelum kamu atau setelah kamu juga masih ada di sini. Ya pokoknya kebahagiaan. Karena bersama kamu, dia bahagia, bisa menjadi suatu kebahagiaan yang tak terhingga gitu. Kadang-kadang dia melakukan suatu pesta kebahagiaan jalan sama kamu gitu. Ya senang-senang lah istilahnya gitu. Karena kamu berarti cuma segitu doang guys. Ya itu berarti sebagai kebahagiaan dia. Memang kamu kebahagiaan dia, walaupun kadang-kadang dia tuh bimbang gitu. Bimbang terhadap dia sendiri, bimbang terhadap keadaan, karena dia juga ada pilihan lain. Ataupun kamu ini ya, bisa vice versa. Ini sebelum kamu memang ada, atau saat ini juga memang ada orang lain, tapi dia mempertimbangkan. Di sini kebimbangannya itu terjawab kalau kamu adalah kebahagiaannya gitu. Oke ya, nomor 1 tidak ada klarifikasi. Bye. Oke, masih di channel Rondes Mendes ya. Di sini file kedua diwakili oleh 0909. 0909 diartikan sebagai tentang keuangan, tentang hubungan ya. Jadi awasi keuanganmu dan hubungan kamu dengan cermat. Ada kemungkinan besar akan kehilangan atau akan terjadi sesuatu untuk hubungan kalian di sini ya. Oke. Ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam komunikasi, dalam apapun itu ya. Akan terjadi sesuatu. Oke. Mari kita ulik dari edisi tengah malam, apa arti hadirmu menurut doi malam ini. Oke. Halo, nomor 2. Ada the pool. Awal ya. Kemudian ada Ace of Cup. Awal dari cinta ya, dari kejujuran tentang suatu hubungan percintaan. Ada keajaiban yang terjadi di antara kalian berdua, yaitu Four of Cup, dan mempertimbangkan hubungan ini. Apa arti hadirmu menurut doi malam ini? Di sini doi sudah mulai melangkah ke jenjang ke depan untuk memberikan suatu percintaan, karena di sini atas nama Tuhan ya. Dan di sini ada suatu kekuatan untuk benar-benar mempertimbangkan hubungan ini untuk ke arah tentang kesucian atau tentang kemenangan atau suatu langkah awal untuk melangkah ke arah yang positif, bukan berarti kemarin negatif ya. Misalkan dia itu malam ini tuh terfikirkan tentang isi hatinya yang sesungguhnya, yaitu dia itu ternyata jujur mencintai kamu, sayang mencintai kamu, benar-benar cinta sucinya untuk kamu gitu. Yang ada di pikiran dia itu seperti itu. Jadi kalau dan dia pun memikirkan tentang hal yang sama kamu, seperti kamu yang pikirkan gitu, kayak kamu minta kepastian atau kamu masih ragu-ragu dengan dia gitu. Nah di sini pikiran itu sama gitu, kayak sambung rasa gitu. Nah kalau kemarin kamu kayak digantung gitu, kemarin kayak kamu tuh kayak ini tuh gimana sih statusku ini, dia itu sebenarnya sesungguhnya gimana sih sama aku. Nah nanti di sini dia akan menjawab, udah mulai diawalin dari malam ini. Dia udah mulai memikirkan, karena kamu ternyata adalah awal dari cinta dia yang sesungguhnya ya. Kepolosan kamu, kepolosan dia tuh di sini tuh bisa jadi kamu yang memang benar-benar mencintai dengan tulus dan dia tuh menyadari dan merasakannya gitu, atau sebaliknya kamu menyadari ketulusan cinta dia kepada kamu gitu ya. Oke. Terus apa yang akan terjadi dengan Akundes? Yaitu kamu akan mendapatkan
sesuatu kejujuran dari seseorang yang kamu sayang gitu, tentang perasaan dia, tentang apa itu, tentang awal dari cinta, bukan yang menyakitkan, tapi awal kata-kata cinta yang akan kamu dapatkan nanti. Tapi kamu tetap harus berhati-hati, karena ini kan prediksi sifatnya. Jangan jadikan patokan, jangan jadikan suatu dasar dari keinginan hati kamu itu untuk benar-benar meyakini gitu. Ini prediksi, tetapi di sini kartu menyampaikan kalau akan terjadi awal dari kesemuanya ini, yaitu kata-kata cinta akan kamu dapatkan gitu, karena dia sudah mempertimbangkan masa-masa. Kekuatan ini udah datang di hatinya gitu. Oke. File nomor 2 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian kurang detail, boleh hubungin Mendes. Aku mau personal reading gitu, atau apalah gitu. Oke. Ya, file nomor 2 tidak ada klarifikasi. Edisi tengah malam, apa arti hadirmu menurut doi malam ini? Mari kita lanjutkan. Untuk file yang ketiga diwakili oleh triple 9 ya. Angka 9 adalah yang terakhir dalam sesuatu satuan angka dikit ya. Nomor ini ya menandakan selesainya keseluruhan siklus dari kehidupan. Jika kamu pernah menyaksikan angka kembar 9 yang berulang-ulang, maka kamu perlu tahu ya, bahwa ada apapun tugas yang tengah kamu tangani, ataupun tujuan apapun yang kamu cari, pasti akan menemukan jalan untuk menyelesaikannya ya. Kan ini angka 9 ini ya, satu dikit aja itu, satu dikit nomor ya, ini menandakan selesai. Dan di sini ada triple. Kalau kalian berulang-ulang melihat angka triple ini, jadi secara berulang-ulang itu ya, kamu perlu tahu bahwa apapun tugas yang tengah kamu kerjakan atau kamu tanganin, atau apapun tujuan apapun ya yang akan kamu cari, pasti akan terdapatkan atau dapat kamu temukan jalan untuk menyelesaikannya ya. Angka ini adalah tanda bahwa seseorang sedang menuju jalan kesempurnaan dalam suatu pencapaian gitu. Jadi kalau melihat angka ini, jarang-jarang sih yang lihat angka kayak gini ya. Kebanyakan ya triple 2, 2 dikit angka kembar gitu, 22, 09. Kalau triple 9 jarang orang menggunakan kan, karena mungkin belum tahu maknanya kali ya. Oke. Gitu ya. Mari kita ulik sekarang. Jadi si tengah malam, apa arti hadirmu menurut doi malam ini? Di sini ada Four of Cups, pertimbangan dalam cinta. Ada Five of Wands, pertengkaran. Kalian bertengkar, kalian salah paham ya, atau adu argumen ini ya. Adu argumen, atau kalau bisnis ya persaingan gitu, persaingan bisnis. Tapi kalau untuk hubungan semacam perdebatan argumen, salah paham mungkin. Ada Nine of Swords, putus asa ya. Kemudian ada Five of Cups, kekecewaan cinta. Kenapa di sini ada 5? Oke, mau untuk memperjelas mungkin. Ada 8 koin atau X of Pentacle. Mendes kenapa lemes sih? Bukan lemes, durasi waktunya biar agak lama, jadi kalian agak bisa mencerna, karena sekilas info tret gitu. Kalau kalian nggak paham, nanti kalau Mendes langsung kalian memahami ini Mendes sudah waktunya sedikit, ngomongnya cepet gitu kan ya kan. Ada Four of Cups, pertimbangan dalam percintaan ya, dimana di sini ada pertengkaran terus di sepanjang hari, sepanjang masa, di sepanjang pertemuan, di sepanjang chat, di sepanjang komunikasi itu pasti terjadi perdebatan. Setiap bertemu berdebat
untuk hal-hal yang sepele atau hal yang serius. Masalahnya seperti ini loh, cinta itu sensitif sih, iya nggak sih? Sensitif. Kita salah ngomong dikit, pasangan kita salah paham, kalau nggak yang dapat pengertian gitu, kita melengseng sedikit, pasangan salah paham, atau sebaliknya gitu loh, bisa kamu juga yang suka salah paham gitu. Pasangan kita sedikit agak genit gitu, salah paham, ya kan? Kayaknya kalau menurut Manda cinta itu sensitif, kecuali loh. Tapi kalau jujur ya, kalau orangnya jujur, kalau nggak jujur ya nggak tahu sih. Itu kan sepertinya manusiawi gitu. Orang kok nggak pernah ada kata cemburu itu bohong, nggak ada pernah rasa curiga itu bohong, walaupun untuk takaran curiganya tuh sedikit, itu pasti ada di manusia. Karena Mendes kan bilang kalau cinta itu sensitif, identik dengan cemburu, salah paham, kayak gitu-gitu. Walaupun orang itu sepertinya tuh di apa ya, di kenyataannya, di kesehariannya itu sepertinya sih sabar, iya nggak apa-apa, aku pulang terlambat loh, iya nggak apa-apa. Padahal kalau mau jujur itu hati kecil nggak seperti itu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit ada di hatinya gitu ya. Oke. Tapi yang ditekankan adalah unsur dari cinta sendiri adalah setia, jujur, percaya, dan saling melengkapi, saling menyayangi gitu. Tapi sensitif itu udah kayak tanda kutip gitu loh, jujur, setia, percaya, saling melengkapi, tapi tanda kutip. Nah di situ ini tanda kutipnya ini gitu, ya kan? Di sini di file 3 ini ada pertengkaran, salah paham, terus ada keputusasaan dari dia mungkin, atau dari kamu, ini bisa vice versa ya. Terus ada kekecewaan cinta di sini. Dia ingin memproses hubungan ini dilanjut atau tidak gitu. Terus apa arti hadirmu menurut doi malam ini? Ya ada sih arti, nilai artinya tuh ada, cuman ya itu kekecewaan dalam cinta, selalu bertengkar dan putus asa. Itu artinya kalian tuh di situ. Mungkin kamu terlalu overthinking, atau kamu terlalu ngekang sama dia, atau kebalikannya ya, ini bisa versus, bisa kebalik-balik itu, bisa kamu yang di sini, dia yang di sana gitu. Kamu yang ngalamin gitu, membaca kayak baca energi sendiri tuh des gitu. Nah itu karena itu energi kamu yang di sini gitu ya, jadinya seperti itu karena kamu terlalu protektif. Pacar manusiawi, tapi jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kecelakaan, sakit, ataupun melukai seseorang atau melukai yang lain gitu. Misalkan gini nih, kamu over gitu ya, sayang banget ya, cinta banget, terus setia banget gitu ya. Kalau nggak melukai diri kamu ya nanti melukai orang lain. Misalkan kamu karena cinta yang super duper over gitu, itu menakutkan, tahu nggak sih kalau menurut Gondes Menis. Terus perhatian yang super duper, kamu memperhatikan dia atau dia memperhatikan kamu yang segitu luber gitu sampai tumpah-tumpah, itu bikin kita takut. Kamu harusnya takut, jangan kesenangan kalau diperhatikan lebih-lebih. Nanti sekali dia nggak merhatiin kamu, kerasa kebanting gitu. Seperti halnya juga cinta yang berlebihan gitu, begitu dia agak selengean sedikit gitu, selingkuh dikit atau dapat kenalan yang lain dikit, kamu cemburunya hebat. Makanya segala sesuatu tuh yang sedang-sedang saja ya, cinta banget enggak, kurang cinta enggak gitu. Jadi sedang-sedang aja lah pokoknya, posisi di tengah-tengah gitu. Cinta banget enggak, benci banget enggak gitu, sedang-sedang aja. Itu takarannya pas gitu. Kalau masak nasi kan aku kan mama aku tuh, jadi kalau masak nasi, kalau airnya pas ya nasinya jadinya bagus gitu loh ya.
Oke ya, file nomor 3 tidak ada klarifikasi. Kalau mau tanya-tanya, mau curhat-curhat, WA aja ke Mendes. Kalau mau personal reading, orang kamu punya masalah dengan doi atau dengan siapapun itu, Des, aku pengen personal reading dong, kirim aku free listnya dong. Oke, nanti aku kirim gitu. Terus Des, terima kasih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga kita kan pengen tahu ya kan, siapa tahu pengen deket sama Mendes Mendes, tapi jangan terlalu deket sama Mendes. Nanti kalau chat nggak dibalas sama Mendes marah, ih Mendes sekarang sama aku berubah. Nggak seperti itu ya kan, Mendes harus adil. Misalkan kamu hari ini udah bersama aku, besok lagi aku harus gantian sama dia gitu kan. Itu yang namanya adil dan merata gitu. Kalau aku sama kamu terus, nanti yang lain kan kesian juga. Oke ya, maksud kan, maksud ya. Oke, aku sayang kalian kok, benar. Allah saksinya kan, di sini selain ada Mendes yang duduk di belakang meja menghadapi kartu-kartu ini, berteman kartu-kartu ini, ada satu lagi yang maha kuasa loh, Allah yang maha tahu ya. Oke, kalian adalah sahabat aku yang terbaik. Oke, edisi tengah malam, apa arti hadirmu menurut doi malam ini seperti ini, film 3. Dia ini bisa kamu, bisa dia. Hubungan kalian terjadi selalu pertengkaran, selalu tadi terjadi kekecewaan cinta. Ini dia juga lagi memikirkan, mempertimbangkan untuk cinta ini dilanjut atau disudahi gitu. Jadi kalau kalian mau, kalian kan yang baca, yang nonton ya, jadi kamu yang tahu perasaan dia. Kalau kamu memang alami seperti ini, kalau kalian bisa merubah keinginan kamu untuk menjadikan dia lebih tenang agar hubungan terus berlanjut ya, jadikan kapasitas marahnya menjadi lebih arif. Yang kemarin cemburuan jadi nggak cemburuan, yang kemarin cinta banget ya jadi sedang-sedang saja, yang kemarin serba berlebihan dikurangi jadi porsinya sedang-sedang saja ya gitu. Kalau kalian ingin membuat dia tenang, tentram dan tetap bersanding dengan kamu. Oke ya, ada kata-kata salah dalam lirik Mendes tentang hati dan jiwa. Segala sesuatunya yang berlebihan itu tidak bisa menyenangkan, tapi justru akan menjadi bumerang buat kita sendiri dan juga bisa menyakiti orang lain. Maka ambillah takaran yang sedang-sedang saja, apapun itu, dalam mencintai, dalam makan, dalam rezeki. Ya rezeki juga kalau berlebihan, kalau kita nggak bisa hati-hati, yang ada malah jadi bumerang buat kita, karena kita bisa jadi sombong, kita bisa jadi seseorang yang poros, jadi orang yang ya nggak tahu terima kasih gitulah, kayak gitu-gitu sih. Tapi ya nggak semuanya, cuman Mendes sarankan kalau punya segala sesuatu itu sedang-sedang saja ya. Oke ya, ada kesalahan adalah milik Mendes, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata-kata yang sekiranya tidak berkenan mohon dimaafkan ya. Ini fun reading, bukan personal reading, jadi bisa vice versa energy, bisa dari mana saja ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, bye, semangat.